Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3655, Raja Setan Awan Merah. Ini, monster macam apa ini? Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat binatang penelan langit, dia langsung ketakutan. Dia masih tidak tahu bahwa justru karena binatang penelan langit itulah dia selamat dari kesengsaraan guntur dan memperpanjang umurnya. Pemimpin Sekte Jiang, jangan takut, ini adalah binatang yang menelan langit dan tidak akan menyakitimu. Dev buru-buru menjelaskan, tapi dia juga penasaran mengapa binatang Ya 8 nanogram menelan langit itu tiba-tiba lari sendiri. Dia melihat binatang yang menelan langit menuju sisa jiwa lelaki tua itu, yang mengejutkan Dev. Binatang yang menelan langit bisa menelan segala sesuatu, jika ia menelan sisa jiwa lelaki tua itu ke dalam perutnya, semuanya akan berakhir. Anak kecil, kembalilah, kembalilah. Dev berteriak, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak mendengarkan Dev sama sekali. Setelah melihat binatang yang menelan langit, sisa jiwa lelaki tua itu sedikit terkejut, lalu dia mengulurkan tangannya dan membelai binatang yang menelan langit itu. Binatang yang menelan langit itu tergeletak di tanah dengan patuh dan tidak menyerang sisa jiwa lelaki tua itu. Adegan ini membuat Dev tercengang. Itu aura yang familiar. Aura monster-monster ini sangat familiar. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Binatang penelan langit menjulurkan lidahnya, bersiap untuk menjilat lelaki tua itu, tetapi ternyata ia tidak bisa menjilatnya sama sekali. Orang tua itu adalah jiwa yang tersisa. Meskipun dia bisa melihatnya, dia tidak bisa menyentuhnya. Tuan Dev, makhluk roh Anda sepertinya sangat akrab dengan senior ini. Pemimpin Sekte Jiang juga melihat bahwa binatang yang menelan langit itu sepertinya sangat akrab dengan lelaki tua itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah binatang penelan langit dan mengikuti lelaki tua itu. Tiba-tiba, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Raja Iblis Ciyun, apakah kamu Raja Iblis Ciyun dari surga tingkat 9? Binatang penelan langit adalah tungganganmu, jadi kamu merasa familiar, dan binatang penelan langit juga familiar dengan auramu, jadi dia kehabisan cincin penyimpanan setelah auramu meledak. Dev teringat apa yang terjadi ketika dia bertemu Tuan Huolingsing di medan perang para dewa dan iblis. Tuan Virelingsing pernah berkata bahwa binatang penelan langit adalah tunggangan Raja Iblis Ciyun, tapi dia belum pernah menemukan Tuan Ciyun. Saya pernah ke surga dan dunia manusia. Kenapa ramuan binatang yang menelan binatang itu muncul di surga dan dunia manusia? Tampaknya Raja Iblis Awan Merah telah dipenggal oleh seseorang, dan jiwanya yang tersisa ditekan di Gunung Tianmo dan terperangkap di dalam gua tunggangannya. Binatang penelan langit juga harus mati. Telur binatang penelan langit yang didapat Dev pastilah telur yang diletakkan oleh binatang penelan langit sebelum mati. Secara kebetulan, Dev mendapatkannya. Jelas sekali, Raja Iblis Ciyun ditekan di kaki Gunung Iblis, mungkin sebelum perang antara dewa dan iblis. Dari sudut pandang ini, legenda Gunung Tianmo seharusnya benar. Raja Iblis Awan Merah ini pastilah iblis besar yang dikatakan tertindas di bawah Gunung Tianmo. Adapun tingkat kekuatan Raja Iblis Awan Merah, Dev tidak tahu, dan Raja Bintang Roh Api juga belum memberitahunya. Tetapi hidup di surga tingkat 9, kekuatan seseorang pasti tidak akan terlalu lemah. Raja Iblis Ciyun, iblis macam apa ini, Tuan Dev? Saya belum pernah mendengarnya. Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan lelaki tua itu sendiri tampak bingung, kamu bilang aku Raja Iblis Awan Merah dan tinggal di surga tingkat 9. Bagaimana kamu tahu? Orang tua itu sama sekali tidak dapat mengingat siapa dia, dan ketika dia mendengar nama Raja Iblis Ciyun, dia juga sangat asing. Saat aku berada di medan perang para dewa dan iblis, aku mendengar seorang pria bernama Huolingsing Jun berkata bahwa binatang penelan langit adalah tungganganmu. Sekarang binatang penelan langit begitu dekat denganmu, maka kamu seharusnya menjadi awan merah setan, kamulah rajanya. Dev memberitahu orang tua itu apa yang dia dengar. Orang tua itu merenung sejenak, tetapi sepertinya masih tidak dapat mengingat apapun. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa Tuan Bintang Api, dan saya tidak tahu siapa saya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur mereda,
dan setelah binatang penelan langit mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu, ia dengan cepat kembali ke cincin penyimpanan Dev. Bab 3656 Tunggu perlahan. Master Sekte Jiang, Anda harus memulihkan ingatannya terlebih dahulu. Setelah ingatannya pulih, semuanya akan diketahui. Dev tidak sabar sekarang. Jika orang tua ini benar-benar Raja Iblis Ciyun, iblis hebat yang tinggal di surga tingkat 9, maka itu akan menjadi kebahagiaan yang besar bagi Dev. Ada iblis besar yang hidup di lautan kesadaran. Apakah Dev masih takut dia tidak bisa makan cukup di surga? Baiklah, biarkan aku mencoba. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk, tetapi saat ini dia tidak percaya diri sama sekali. Mengetahui bahwa pihak lain adalah iblis besar dari surga, meskipun itu hanya sisa jiwa, tidaklah mudah untuk membantu pihak lain memulihkan ingatannya. Senior, saya akan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Mungkin ada ketidaknyamanan selama proses tersebut. Saya harap Anda bisa bersabar dan jangan marah. Setelah mengetahui identitas lelaki tua itu, pemimpin Sekte Jiang menjadi lebih rendah hati. Ini adalah iblis besar di surga. Jika dia benar-benar tersinggung, maka Sekte Jiwa Iblisnya tidak diperlukan. Ayolah, aku tidak begitu mual. Raja Iblis Ciyun mengangguk dan berkata, saya melihat wajah Master Sekte Jiang serius, dan dia menggunakan tangannya untuk merapal mantra dalam jumlah besar. Kemudian asap di sekitarnya berubah menjadi garis tipis. Saat Master Sekte Jiang menurunkan tangannya, garis tipis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke arah kepala Raja Iblis Ciyun. Jiwa sisa Raja Iblis Ciyun sedikit gemetar, dan tangisan aneh terdengar. Segera setelah itu, garis nafas biru muda mengembun dari jari Master Sekte Jiang, dan saat nafas biru muda memasuki sisa jiwa Raja Iblis Scarlet Cloud, Raja Iblis Scarlet Cloud bergetar lebih dahsyat. Segera, dahi Master Sekte Jiang dipenuhi keringat dingin, dan matanya selebar lonceng. Ledakan. Tiba-tiba, sisa jiwa Raja Iblis Ciyun meledak dengan cahaya keemasan, langsung mengalahkan semua aura Master Sekte Jiang, dan kekuatan besar menyebabkan Master Sekte Jiang terbang mundur. Master Sekte Jiang. Melihat ini, Dev buru-buru melangkah maju untuk membantu pemimpin Sekte Jiang berdiri. Master Sekte Jiang pucat dan lemah saat ini dan berkata, kekuatan senior ini terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, dia memiliki kemampuan untuk melawan secara otomatis. Dengan tingkat kultivasi saya, tidak mungkin saya dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika kita bisa menemukan seseorang yang lebih kuat dan memahami jiwa, kita mungkin bisa membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Setelah mendengar ini, Dev terdiam, di mana dia bisa menemukan seseorang yang lebih kuat dari Raja Iblis Ciyun. Biarpun dia naik ke surga sekarang, dia mungkin tidak akan bisa bertemu seseorang sekuat Raja Iblis Ciyun dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tinggal di surga tingkat 9. Sepertinya kita hanya bisa menunggu perlahan. Dev melirik Raja Iblis Ciyun tanpa daya. Awalnya, Dev ingin Raja Iblis Ciyun memulihkan ingatannya, yang akan sangat membantunya. Sekarang sepertinya tidak ada harapan dan saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Raja Iblis Ciyun memandang Dev seperti itu dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata, bahkan jika ingatanku tidak pulih, beberapa hal naluriah sudah cukup untuk kamu pelajari. Aku tidak akan tinggal di lautanmu, kesadaran sia-sia. Lihat ekspresi kecewamu. Sekarang setelah kamu terbebas dari belenggu, kamu mungkin bisa mengingat beberapa hal secara perlahan. Tetaplah berada di lautan kesadaranku dengan ketenangan pikiran. Setelah Dev selesai berbicara, kesadaran spiritualnya menyelimuti sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian membiarkannya kembali ke lautan kesadarannya lagi. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat membantu Anda. Master Sekte Jiang berkata kepada Dev dengan rasa malu. Pemimpin Sekte Jiang, kamu telah banyak membantuku. Aku telah mengganggu Sekte Jiwa Iblis selama beberapa hari, jadi inilah waktunya aku pergi. Karena ingatan Raja Iblis Ciyun tidak dapat dipulihkan, Dev tidak perlu tinggal di Sekte Jiwa Iblis, dia masih harus menemukan batu iblis surgawi untuk membantu Feng Iblis membentuk kembali tubuhnya. Tuan Dev, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Iblis hari ini, dan tidak ada aturan sama sekali. Terlebih lagi, Anda telah diperintahkan untuk membunuh oleh aliansi penyegel iblis. Diperkirakan banyak orang yang ingin mengambil milik Anda kehidupan. Sekte Iblis jiwaku relatif aman.
Mengapa Tuan Dev tidak tinggal lebih lama lagi? Pemimpin Sekte Jiang berkata pada Dev. Bab 3657, Kesetiaan saat dipercayakan oleh orang lain. Pemimpin Sekte Jiang, alasan kenapa aku memasuki kedalaman Gunung Iblis adalah karena selain menjelajahi Gua Penelan Iblis, aku juga punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu mencari Batu Iblis. Dev mengungkapkan tujuannya, Batu Iblis. Master Sekte Jiang tercengang, Tuan Dev, Batu Iblis digunakan untuk membentuk kembali tubuh. Saya ingin tahu apa yang Anda cari. Temanmu, bukankah aku membantunya membentuk kembali tubuhnya? Selain itu, level temanmu terlalu rendah untuk menggunakan Batu Iblis Surgawi. Hanya biksu yang berada di atas alam kesengsaraan yang membutuhkan Batu Iblis Surgawi untuk membentuk kembali tubuh fisik. Hal ini dapat menjaga tubuh fisik tetap kuat hingga batas maksimal, dan mencegah tubuh fisik menjadi terlalu lemah dan tidak sesuai dengan kekuatan alam, mengakibatkan penurunan kekuatan atau kerusakan pada tubuh fisik. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan penggunaan Batu Iblis, dia mengira Dev tidak mengetahuinya. Master Sekte Jiang, saya tahu bahwa saya sedang mencari Batu Iblis Surgawi untuk teman lain. Dia telah mengambil tubuh sekarang, tetapi itu membatasi kekuatannya, jadi jika dia ingin membangun kembali tubuhnya, dia harus menemukan Batu Iblis Surgawi. Petik 2. Temanku ini pasti berada di atas alam melampaui kesengsaraan. Adapun alam spesifik yang bisa dia capai, aku tidak yakin. Dev mengikuti pemimpin Sekte Jiang dan berkata. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Tuan Dev, berapa banyak teman yang Anda miliki, hanya tubuh jiwa yang tersisa. Dan masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Dev juga tidak berdaya. Seperti Iblis Angin dan Iblis Yin, mereka semua adalah jiwa yang tersisa, hanya Iblis Darah yang merupakan wujud aslinya, tetapi Dev tidak tahu kemana perginya Iblis Darah. Pemimpin Sekte Jiang, saya dipercaya oleh orang lain untuk setia. Karena teman saya meminta saya untuk menemukan Batu Iblis Surgawi, saya harus mencarinya, jadi saya tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal. Dev mengangkat tangannya ke arah Master Sekte Jiang dan berkata, Tuan Dev, batu ajaib hari itu adalah benda yang sangat berharga, dan di seluruh dunia surga dan umat manusia, hanya ada batu ajaib surgawi jauh di dalam Gunung Tianmo. Sangat sulit ditemukan, kata pemimpin Sekte Jiang. Aku tahu, tapi kamu harus mencarinya betapapun sulitnya. Aku yakin selama kamu bekerja keras, pada akhirnya kamu akan menemukannya. Dev berkata dengan sangat percaya diri. Melihat Dev bertekad untuk menemukan Batu Iblis Surgawi, pemimpin Sekte Jiang terdiam sejenak dan berkata, Tuan Dev, saya tahu di mana Batu Iblis Surgawi berada. Ketika Dev mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh semangat, Master Sekte Jiang, di mana Batu Iblis Surgawi? Menurut ini, ada Sekte Iblis Surgawi ribuan mil ke arah barat daya. Dikatakan bahwa Sekte Iblis Surgawi ini telah tinggal di Gunung Iblis Surgawi sejak keberadaan Gunung Iblis Surgawi. Oleh karena itu, pasti ada Surgawi Batu Iblis di Sekte Iblis Surgawi ini. Saya memiliki persahabatan dengan Sekte Tianmo. Orang-orang dari Sekte Tianmo pernah mengizinkan Sekte Jiwa Iblis kami membentuk kembali beberapa murid, jadi kami selalu berhubungan. Saya bisa pergi dan mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan sepotong batu ajaib untuk Tuan Dev. Tapi batu iblis surgawi ini sangat berharga, jadi aku tidak yakin Sekte Iblis Surgawi pasti akan memberikannya kepadaku. Aku hanya bisa mencoba keberuntunganku, kata pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang, terima kasih banyak. Saya bisa pergi ke Sekte Iblis bersama Anda. Lalu saya bisa menukarnya dengan koin spiritual, sumber daya, atau harta lainnya. Dev sangat senang, selama dia tahu di mana batu ajaib itu berada, itu akan baik-baik saja. Dengan cara ini, Dev tidak lagi harus mencari tanpa tujuan, berapapun biayanya, Dev akan mendapatkan batu ajaib hari itu. Tuan Dev, status Anda saat ini tidak cocok untuk tampil di depan umum. Saya pikir Anda harus menunggu di Sekte Jiwa Iblis kami. Dev sekarang menjadi bank sumber daya berjalan. Mungkin tidak banyak orang yang telah menerima perintah pembunuhan dari Demon Ceiling Alliance yang tidak akan tergoda ketika melihat Dev. Master Sekte Jiang, jangan khawatir, saya memiliki teknik yang menakjubkan, ubah saja penampilan Anda.
Saat Dev berbicara, bentuk tubuhnya berubah dengan cepat dan dia segera berubah menjadi pria parubaya berjanggut. Melihat ini, Master Sekte Jiang hanya bisa mengangguk setuju dengan Dev. Bersambung. Bab 3658, berhentilah memikirkannya. Master Sekte Jiang secara singkat mengatur urusan sekte tersebut, dan kemudian membawa Dev untuk mempersiapkan sekte setan surgawi. Zheng Jian, Jiang Yulian dan Ze Yan juga ikut bersama mereka. Puan, hari itu sekte iblis tidak pernah bergaul dengan sekte lain, jadi jika Anda pergi meminta batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, bukankah itu merupakan kemunduran? Bahkan sebelum Zheng Jian berangkat, dia mulai berbicara dengan sedih. Faktanya, pemimpin Sekte Jiang sendiri tahu bahwa dia tidak yakin, tetapi bahkan jika ada secerca harapan, dia masih harus mencobanya. Ini jauh lebih baik daripada Dev tanpa tujuan mencari batu ajaib. Bahkan jika hanya ada 1/10.000 peluang, mari kita mencobanya, kata pemimpin Sekte Jiang. Jika Sekte Iblis tidak memberikannya padamu, aku bisa menukarnya dengan yang lain. Dev juga berkata, Dev tidak akan meminta barang orang lain secara gratis, dia masih memiliki banyak rumput peri, batu spiritual, dan sumber daya lainnya di cincin penyimpanannya, yang dapat dia tukarkan. Tahukah kamu betapa berharganya batu ajaib hari itu? Tidak bisa ditukar dengan barang biasa. Zheng Jian mendengus dingin. Sejak Ze Yan mengubah bentuk tubuhnya dan mengikuti Jiang Yulian menciumku, sikap Zheng Jian terhadap Dev juga berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai membenci Dev. Jika Dev tidak membawa sisa jiwa Ze Yan, dia dan Jiang Yulian akan tetap menjadi kekasih masa kecil. Dia sudah merencanakan untuk melamar Jiang Yulian, jika waktunya tiba, akan sangat bagus jika mereka berdua berkultivasi bersama. Namun dengan kedatangan Dev, semua ini menjadi sia-sia. Dev sendiri tidak tahu bahwa Zheng Jian mulai membencinya karena apa yang terjadi dengan Ze Yan dan Jiang Yulian. Puan, apakah Anda masih ingat bahwa Sekte Setan Surgawi berjanji bahwa siapapun yang dapat memperoleh keterampilan intensif dari Sekte Setan Surgawi mereka akan diberikan batu setan surgawi? Saat ini, Jiang Yulian berkata, tentu saja saya mengingatnya, tapi itu tidak mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak master yang telah mencobanya dalam 6 bulan terakhir, tapi itu tidak mungkin, jadi jangan pikirkan itu. Sekte Master Jiang melambaikan tangannya dan berkata, pemimpin Sekte Jiang, apa yang terjadi dengan batu ajaib Suyitian dari Sekte Setan Surgawi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Dev, setengah tahun yang lalu Sekte Setan Surgawi bersalah terhadap seorang guru. Saya mendengar bahwa guru ini pergi ke Sekte Setan Surgawi untuk mencari batu setan surgawi. Akibatnya, Sekte Setan Surgawi tidak hanya menolak untuk berikan padanya, tapi juga mengambil tindakan terhadap tuannya. Akibatnya, tuannya tersinggung, dan dia dihukum oleh pihak lain. Dia langsung melemparkan keterampilan Sekte Iblis Surgawi ke dalam gua, membuat tabu, dan bahkan mengambil batu Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi berusaha keras tetapi gagal mengekstraksi teknik intensif Buddha. Kemudian, ketika tidak ada cara lain, mereka diizinkan menggunakan batu Iblis Surgawi untuk mencari ahli guna membantu mengekstraksi teknik intensif. Pada awalnya, banyak orang mencobanya, dan ada juga orang yang menyeberang. Para penguasa tertinggi alam kesengsaraan juga pergi ke sana, tetapi mereka semua gagal dan kembali, dan sekarang setengah tahun telah berlalu dan tidak ada yang membicarakannya. Sekte Jiwa Iblis kami mengikuti Sekte Tianmo dan melakukan kontak pada saat itu. Sang guru membunuh beberapa murid Sekte Tianmo, tetapi dia tidak membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia meninggalkan jiwa mereka, dan Sekte Tianmo menemukan mereka. Mereka membunuh kami, dan kemudian membentuk kembali tubuh murid-murid mereka, menyebabkan beberapa murid terlahir kembali. Tuan Dev, lebih baik tidak memikirkan janji Sekte Setan Surgawi tentang batu setan surgawi. Jika Sekte Setan Surgawi benar-benar tidak memberikan wajah Anda, saya dapat meminta murid dari Sekte Setan Jiwa untuk membantu Tuan Dev temukan batu Iblis Surgawi. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan secara detail. Terima kasih. Dev tersenyum tipis. Bahkan para master di puncak alam kesengsaraan tidak ada hubungannya, jadi Dev tidak ingin memikirkannya lagi, kekuatannya saat ini tidak sebaik master puncak di alam kesengsaraan.
Ketika Dev mengikuti pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya ke Sekte Iblis Surgawi, di punggung bukit yang jaraknya ratusan mil dari mereka, Ningzi dan Qi Peijia sedang mencari batu iblis surgawi. Mereka berdua telah mencari dengan susah payah selama beberapa hari, namun tetap tidak dapat menemukan bayangan batu iblis. Hal ini membuat Ningzi kehilangan kesabaran. Bab 3659, Selamatkan Hidupmu. Sial, Gunung Iblis Surgawi sangat besar, di mana saya bisa menemukan batu iblis surgawi? Tahukah kamu di mana batu iblis surgawi berada? Ningzi memandang Qi Peijia dengan kemarahan di wajahnya dan bertanya. Qi Peijia tampak sedih dan berkata dengan hati-hati, Saya hanya tahu perkiraan lokasinya, seharusnya di area ini. Qi Peijia hanyalah seorang kultivator biasa yang kurang dikenal sebelumnya, dan tidak tahu banyak tentang Gunung Tianmo. Bagaimana dia bisa mengetahui lokasi sebenarnya dari batu iblis? Kami sudah mencari berhari-hari, tapi kami belum menemukan batu ajaib itu. Mungkinkah kamu sengaja membuat batu ajaib ini untuk menipuku? Ningzi menunggu Qi Peijia dan bertanya dengan tajam. Ningzi tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tianmo, apalagi keberadaan batu Tianmo, karena Qi Peijia berkata demikian. Jika Qi Peijia sengaja mengarang batu iblis untuk melindungi dirinya, bukan tidak mungkin. Tidak, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan adalah benar. Memang ada batu ajaib. Qi Peijia sangat ketakutan hingga dia menangis saat melihat Ningzi menatapnya dengan tajam. Benar atau tidak, aku tidak ingin mencarinya lagi. Sekarang aku akan menerobos. Selama aku menyerap energi kematian di tubuhmu, aku bisa menerobos ke alam Mahayana. Setelah saya menerobos ke alam Mahayana, saya akan menemukan kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik saya. Saya akan puas dengan tubuh lelaki tua ini untuk saat ini. Ningzi kehilangan kesabarannya dan tidak ingin mencarinya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qi Peijia dengan mata pembunuh. Qi Peijia panik, dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Ningzi. Jangan bunuh aku tahu di mana batu ajaib itu. Wajah Qi Peijia pucat dan dia memohon dengan keras. Aku tidak ingin tahu lagi. Setelah Ningzi selesai berbicara, aura di tubuhnya perlahan naik dan mulai mengelilingi Qi Peijia. Saya benar-benar tahu bahwa pasti ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi. Kita bisa pergi ke Sekte Iblis Surgawi untuk menemukannya. Qi Peijia tiba-tiba teringat pada Tian Momen dan berkata dengan keras. Tian Momen. Ningzi tercengang. Iya, itu adalah Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi ini telah ada sejak awal mula Gunung Iblis Surgawi. Ini adalah sekte tertua di Gunung Iblis Surgawi. Mereka pasti memiliki batu iblis surgawi di tangan mereka. Qi Peijia sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan keras. Ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi, akankah dia memberikannya kepadaku? Ningzi benar, batu ajaib itu sangat berharga. Mengapa diberikan kepadanya? Dan Ningzi tidak ingin bertarung sekarang, meskipun dia telah mencapai puncak alam kesengsaraan dan akan segera menerobos ke alam Mahayana. Namun tubuh fisiknya terlalu lemah, jika terjadi perkelahian dan tubuh fisiknya hancur maka akan mendapat masalah. Terlebih lagi, Ningzi tidak mengetahui apa kekuatan dari Sekte Tianmo ini. Ya, Sekte Iblis Surgawi selalu ingin mendapatkan konsentrasi tekniknya. Selama Anda membantu Sekte Iblis Surgawi mendapatkan konsentrasi teknik, apalagi satu batu iblis surgawi, meskipun 10, saya pikir mereka akan memberikannya kepada Anda. Qi Peijia memberitahu Ningzi segala sesuatu tentang Sekte Iblis Surgawi secara mendetail. Setelah Ningzi mendengar ini, dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, ayo pergi ke Sekte Iblis Surgawi, tapi sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa mengampunimu. Jangan berani, sama sekali jangan berani. Qi Peijia menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Nyawanya akhirnya terselamatkan untuk saat ini. Gerbang Setan Surgawi. Ini adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun sejak keberadaan Gunung Tianmo. Sekte Tianmo telah tinggal jauh di dalam Gunung Tianmo. Meskipun murid dari Sekte Iblis Surgawi semuanya adalah pembudidaya iblis, mereka tidak terpengaruh oleh perang antara dewa dan iblis. Sekte Iblis Surgawi tidak pernah membentuk sebuah kelompok, dan selalu tinggal di tempat terdalam dan paling berbahaya di Gunung Iblis Surgawi. Seluruh Sekte Iblis Surgawi bergantung pada sumber daya di Gunung Iblis Surgawi untuk berkultivasi.
Dengan dimulainya perang antara dewa dan iblis, setelah iblis menderita kerugian besar, Gunung Iblis menjadi surga bagi iblis. Bersambung.